crack it. Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang Python, anuitas ditunda, dan penyusutan. Dan juga kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat fungsi di Python. Langsung saja, yang pertama, Python. Python merupakan bahasa pemrograman tinggi yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Sebagai bahasa pemrograman tinggi, Python dapat dipelajari dengan mudah karena sudah dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Kemudian ada anuitas ditunda. Pada prinsipnya, anuitas ditunda sama dengan anuitas biasa. Namun, dalam anuitas ditunda, terdapat periode penundaan, yang mana periode penundaan ini bisa terdapat pada awal, pertengahan, ataupun akhir selama periode yang telah ditentukan. Dalam anuitas ditunda dibagi menjadi dua, yaitu nilai sekarang pada anuitas ditunda atau present value annuity, yang biasa disingkat dengan PVA. Nah, rumus untuk mencari nilai PVA adalah sebagai berikut. PVA sama dengan P buka kurung lagi 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat minus N tutup kurung dibagi I tutup kurung dibagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat K dikurang 1. PVA adalah nilai sekarang atau present value. P adalah jumlah yang dibayarkan secara periodik atau payment. I adalah tingkat bunga. N adalah jumlah periode. Dan K adalah periode penundaannya. Kemudian ada nilai yang akan datang pada anuitas ditunda atau future value annuity yang biasa disingkat dengan FVA. Untuk menghitung FVA, kita gunakan rumus FVA sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1 dibagi I. Kemudian untuk menghitung P, jika diketahui FVA, I dan N, kita gunakan rumus P sama dengan FVA dikali I dibagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1. FVA adalah nilai akan datang atau future value. P adalah jumlah yang dibayarkan secara periodik atau paymentnya. I adalah tingkat bunga dan N adalah jumlah periode. Pada rumus FVA dan FVA yang saya jelaskan, periode penundaannya berada pada awal periode. Nah, ini bisa diganti-ganti sesuai dengan periode penundaannya berada pada awal, pertengahan, atau akhir. Dan pada video saya, periode penundaannya berada pada awal. Kemudian ada penyusutan. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Ada beberapa metode penyusutan. Yang pertama, metode rata-rata. Metode rata-rata dibagi menjadi dua, yaitu metode garis lurus dan metode unit aktivitas. Yang kedua, ada metode menurun yang dibagi menjadi metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, metode saldo menurun ganda. Nah, yang saya akan bahas dalam video kali ini adalah metode unit aktivitas. Metode rata-rata yang metode unit aktivitas. Dengan menggunakan metode unit aktivitas, penyusutan dihitung berdasarkan unit aktivitas dari aset tersebut. Sehingga, untuk menentukan besarnya beban penyusutan, kita terlebih dahulu harus menghitung besarnya beban penyusutan per unit atau R dengan menggunakan persamaan R sama dengan C dikurang S per N, di mana R itu adalah beban depresiasi per unit, C adalah harga perolehan, S adalah nilai sisa, dan N adalah total estimasi unit aktivitas.
Untuk menghitung beban suatu periode dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah unit aktivitas periode tersebut dengan nilai R yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini ada soal. Untuk menghitung soal ini, kita akan menggunakan Python dan kita akan masuk. Tampilan sebelah kanan ini adalah tampilan untuk soal yang akan kita kerjakan, dan tampilan sebelah kiri ini adalah tampilan lembar kerja Python. Langsung saja kita jawab. Nomor 1, Mira meminjam uang pada sebuah bank dengan membayar sebesar 1.500.000 untuk setiap bulannya selama 36 kali, dan pembayaran pertama dilakukan 6 bulan lagi. Jika bank memberi tingkat bunga 10% per tahun, berapakah jumlah pinjaman yang Mira pinjam selama ini? Nah, jadi kita langsung saja jawab. Dalam fungsi di Python menggunakan kata kunci def, kemudian dilanjutkan dengan nama fungsinya. Nah, untuk soal nomor 1 ini saya akan membuat dengan nama fungsi PVA, kemudian tambahkan dengan tanda kurung. Nah, di dalam tanda kurung ini kita tambahkan parameter. Parameter adalah variabel yang memampukan nilai, yang mana nilainya nantinya akan diproses di dalam fungsi. Nah, di sini nih nilainya P, I, N, dan K. Kemudian kita akhiri dengan tanda titik 2. Kita enter. Nah, sini ini karena fungsi termasuk blok kode, maka pada tubuh fungsi perlu ada ruang atau space yang memojok ke kanan. Jadi ini akan memojok ke kanan, dan kemudian kita akan masukkan tubuh fungsinya. Nah, kita ketik di sini PVA sama dengan ini. Di sini kita akan tulis rumusnya. Rumus dari nomor 1 ini rumusnya sebagai berikut. Nah, PVA ini P dikali dalam kurung lagi 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I. Nah, kita pangkatkan dengan menggunakan bintang 2 kali, pangkatnya itu minus N, terus kita bagi dengan I, kita bagi lagi dalam kurung 1 ditambah I pangkat K dikurang 1. Nah, pangkat K dikurang 1 ini saya akan buat dalam tanda kurung K ditambah K dikurang 1, maksudnya K dikurang 1, kemudian kita enter. Nah, di sini kita print, dan kemudian yang kita print ini adalah kata-kata atau hasil yang akan nanti keluar. Kemudian di sini saya akan tambahkan karakter itu harus selalu menggunakan tanda petik 2. Nah, sini PVA sama dengan RT, ini saya gunakan fungsi run. Fungsi run ini berfungsi untuk membulatkan angka yang desimal. Kemudian sini kita tulis lagi, kita ketik lagi PVA, ini hasilnya akan dibulatkan ke 2 angka pertama di belakang koma. Kemudian kita enter. Nah, untuk keluar dari tubuh fungsi, maka baris selanjutnya pointer harus sejajar dengan kepala fungsi. Jadi pointer di bawah ini harus sejajar dengan kepala fungsi yang ada di atas ini. Kemudian kita masukkan PVA, kita masukkan nilai P, I, N, dan K.
Nilai P-nya tadi itu 1.500.000. Terus kemudian I-nya itu 10% per tahun, kita bagi dengan 12, hasilnya itu 0,0083. Kemudian N-nya itu 36 dan K-nya itu 6. Kemudian kita run. Nah, jadi hasil PVA-nya itu adalah 44.630.742 rupiah. Nah, ini dibulatkan ke dua angka di belakang koma. Ini ada 0,0 berapa sekian. Jadi dibulatkan menjadi 0. Soal nomor 2. Setelah menabung selama 5 tahun dengan bunga 12% per tahun, Nesa memiliki uang sebesar 37.500.000. Berapakah yang Nesa bayarkan setiap bulannya jika ia baru mulai menabung 2 bulan lagi? Jadi dalam soal ini yang diketahui itu N-nya 5 tahun. Karena di sini pembayarannya dilakukan setiap bulan, jadi 5 tahun ini kita ubah ke bulan, jadi 5 dikali 12. Kemudian bunganya itu 12% per tahun. Kita ubah juga ke dalam bulan, 12% dibagi 12. Kemudian FVA-nya ini 37.500. Nah, yang ditanya ini adalah payment-nya yang dibayarkan setiap bulannya. Kita gunakan rumus P sama dengan FVA dikali I dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Kita langsung saja buat fungsinya. Di sini saya akan membuat nama fungsi FVA. Buat nama fungsinya P. Terus kita masukkan parameternya FVA, I, dan N. Ini P sama dengan masukkan fungsinya dalam kurung FVA dikali I dibagi dengan dalam kurung, dalam kurung lagi 1 ditambah I pangkat N kurang 1. Enter. Kita print P sama dengan RP. Kita pakai fungsi run lagi, dan ini P, 2. Kemudian sini P, kita masukkan nilai FVA, I, dan N-nya. Nah, nilai FVA-nya itu 37.500. Kemudian I-nya itu 12% dibagi 12 itu sebesar 0,01, dan N-nya itu 5 dikali 12 berarti 60. Nah, saran jadinya hasilnya itu P adalah 459.166,79. Soal nomor 3. Sebuah mobil dibeli seharga 350 juta, memiliki masa manfaat selama 4 tahun atau 400.000 jam kerja, dan diperkirakan memiliki nilai sisa sebesar 35 juta. Diketahui jam kerja mobil setiap tahun sebagai berikut. Tahun pertama 150.000 jam, tahun kedua 120.000 jam, tahun ketiga 80.000 jam, tahun keempat 50.000 jam. Hitunglah besar beban penyusutan setiap tahunnya. Nah, yang diketahui dalam soal ini adalah C,
harga perolehannya sebesar 350 juta. Kemudian ini N 4 tahun atau 400.000 jam kerja adalah total estimasi unit aktivitasnya. Kemudian 35 juta ini adalah nilai sisa atau S-nya. Diketahui juga jam kerja mobil setiap tahunnya, tahun pertama sampai tahun keempat. Nah, untuk menghitung besar beban penyusutan setiap tahunnya, kita dapat menggunakan rumus R sama dengan C dikurang S per N. Kemudian, jumlah unit aktivitas periodenya ini akan dikali dengan N, dengan R maksudnya. Jadi, kita buat rumus saja dengan menggunakan fungsi. Di sini saya akan menamakan nama fungsinya dengan BPAT1 atau beban penyusutan akhir tahun pertama. Ini parameternya adalah tahun pertama, ada C, S, dan N. Kemudian isi fungsinya itu kita bikin BPA T1 sama dengan kita masukkan rumus. Rumusnya itu tahun pertamanya dikali dengan dalam kurung lagi C dikurang S dibagi dengan N. Nah, kemudian kita print. Sini saya akan buat karakternya. Saya akan bikin beban penyusutan akhir tahun pertama dengan kita koma kita ketik BPA T1, maka nanti yang hasil dari ini akan keluar di sini. Kemudian begitu terus untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Nah, ini setelah kita buat sampai beban penyusutan akhir tahun keempat. Rumusnya sama, cuma beda di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Kemudian kita masukkan saja. Nah, nanti di sini itu kita masukkan isi parameternya. BPA T1 pada penyusutan akhir tahun pertama, dan kurung. Nah, ini tahun pertamanya tadi 150.000 jam. Nah, masukin sini 150.000 jam, koma C-nya itu 35 juta. 350 juta maksudnya. Kemudian S-nya itu 35 juta. Kemudian N-nya itu sebesar 400.000. Nah, kita enter. Nah, kita masukkan lagi BPA beban penyusutan akhir tahun kedua. Kita masukkan tahun keduanya 120.000 jam.
Terus kemudian C-nya juga C-nya sama 350 juta, S-nya 35 juta, dan N-nya itu 400.000 jam. Nah, Rp118.125.000 dan beban penyusutan akhir tahun kedua sebesar Rp94.500.000, beban penyusutan akhir tahun ketiga sebesar Rp63 juta, dan beban penyusutan akhir tahun keempat sebesar Rp39.375.000. Soal nomor 4, sebuah mesin seharga Rp150 juta memiliki nilai sisa sebesar Rp10 juta dan diperkirakan mesin tersebut mampu menghasilkan 30.000 unit selama masa manfaatnya. Jumlah unit yang dihasilkan per tahun sebagai berikut: tahun pertama 10.000, tahun kedua 8.000, tahun ketiga 6.000, tahun keempat 4.000, dan tahun kelima 2.000. Hitunglah besar beban penyusutan setiap tahun dan nilai buku pada akhir tahun ketiga. Dalam soal ini, diketahui C sebesar Rp150 juta, memiliki nilai sisa atau S sebesar 10 juta, dan N-nya sebesar 30.000. Jumlah unit yang dihasilkan per tahun dari tahun pertama dari tahun kelima seperti berikut. Kemudian kita disuruh menghitung besar beban penyusutan setiap tahun sama seperti soal nomor 3 dan nilai buku pada akhir tahun ketiga. Nah, kita langsung saja. Caranya sama saja. Nah, yang pertama, saya akan membuat judul dulu. Untuk ini kita mengganti ke markdown. Kemudian kita ketik di sini. Akhir tahun ke-1. Kemudian putaran. Nah, kemudian di sini kita akan buat kita punya fungsi beban penyusutan akhir tahun pertama, parameternya tahun pertama, C, S, dan N. Kita copy paste saja dari atas ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk nilai buku pada akhir tahun pertama. Saya akan menamainya nilai buku NBA T1, nilai buku akhir tahun pertama. Parameternya ini ada 2, C dan beban penyusutan akhir tahun pertama.
untuk mencari NBAT1 ini kita menggunakan rumus untuk mencari nilai buku akhir tahun pertama itu harga perolehan atau C dikurang dengan beban penyusutan akhir tahun pertama. Jadi di sini C dikurang beban penyusutan akhir tahun pertama, kemudian kita run, kemudian kita print. Sini salah, daftarnya nilai buku akhir tahun pertama dengan rupiah sama rupiah. Sini kita tambahkan fungsi round. Koma 2 dibulatkan ke dua angka di belakang koma. Nilai buku akhir tahun pertama, koma 2. Sini. Dan kita enter. Di sini kita cari aja beban penyusutan akhir tahun pertamanya. Kita masukkan nilai parameternya. Untuk tahun pertamanya 10.000. C-nya 150 juta. S-nya 10.000. S 10 juta. Dan N-nya 30.000. Putaran. Jadi beban penyusutan akhir tahun pertama itu sebesar 46.666.666,67 ribu rupiah. Kemudian kita mencari nilai buku pada akhir tahun pertamanya. Kita masukkan nilai parameter C dan beban penyusutan akhir tahun pertamanya. Ini di sini 150 juta. Nah, di sini kita copy paste saja hasil dari beban penyusutan akhir tahun pertamanya. Kemudian kita run. Hasilnya nilai buku akhir tahun pertamanya sebesar 130.333.333,33 rupiah. Ini kita ubah lagi ke markdown akhir tahun kedua. Kemudian kita run. Sama saja seperti di atas untuk mencari beban penyusutan akhir tahun keduanya. Sini kita ubah parameternya. Sini jadi tahun kedua. Koma C, S, dan N. Kemudian beban penyusutan akhir tahun kedua. Rumusnya tahun kedua dikali dalam kurung C dikurang S dibagi dengan N.
kita print. Beban penyusutan akhir tahun kedua. Kemudian kita akan buat fungsi untuk mencari nilai buku pada akhir tahun kedua. Nah, di sini parameternya akan berubah. Parameter pada nilai buku akhir tahun kedua itu ada nilai buku akhir tahun pertama dengan beban penyusutan akhir tahun kedua. Sini nilai buku akhir tahun kedua sama dengan nilai buku akhir tahun pertama dikurang beban penyusutan akhir tahun kedua. Nah, ini rumusnya untuk mencari beban penyusutan dan nilai buku akhir tahun kedua, yaitu nilai buku akhir tahun pertama dikurang beban penyusutan akhir tahun kedua. Kemudian kita print. Sama dengan sini kita lupa pakai rendah petik 2 dengan dia kemarin dan sini kurang pakai round ya. Ini kurang sama dengan dia tahun ini tahun beban penyusutan akhir tahun kedua, 2. Kemudian di sini round nilai buku akhir tahun kedua, 2. Dan kita akan mencari beban penyusutan akhir tahun keduanya. Masukin nilai parameternya. Untuk tahun keduanya 8.000. CS dan N-nya sama saja, kita copy saja. Kemudian kita run. Jadi beban penyusutan akhir tahun kedua adalah sebesar 37.333.333,33 rupiah. Nah, kemudian untuk mencari nilai buku akhir tahun kedua, kita masukkan nilai parameter untuk nilai buku akhir tahun pertamanya. Kita copy paste saja. Sekarang jadi nilai buku akhir tahun kedua sebesar 66 juta. Kemudian kita mencari akhir tahun ketiga sampai kelimanya sama saja,
seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk nilai buku akhir tahun ketiganya sama dengan nilai buku akhir tahun kedua. Nanti di sini nilai buku akhir tahun ketiganya itu nilai buku akhir tahun kedua dikurang dengan beban penyusutan akhir tahun ketiganya. Nah, di sini saya sudah mengetik semuanya. Jadi beban penyusutan setiap tahunnya pada tahun pertama ini sebesar ini, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempatnya, dan tahun kelima. Kemudian untuk nilai buku pada akhir tahun ketiganya sebesar Rp38 juta. Nomor 4 ini adalah nomor terakhir pada soal-soal yang telah saya berikan. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di lain waktu. Crack it.